Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran Maulana Adista dari kelas sesi 6. Kali ini saya akan menjelaskan komponen hardware dan software pada mata kuliah Sistem Informasi dan Sistem Teknologi dan Informasi. Baik, pada bagian pertama itu hardware. Hardware itu bisa dikatakan adalah bagian komputer yang bisa kita raba, sentuh, dan kita lihat wujud fisiknya. Contoh pada hardware itu adalah motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System, pengatur koneksi input output atau chipset, yaitu prosesor, soket prosesor, tempat di mana prosesor itu diletakkan, dan kemudian soket memori RAM, tempat di mana RAM itu dimasukkan juga. Kemudian soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan untuk additional card seperti PCI dan ISA. Kemudian lanjut pada bagian bawah yaitu RAM. RAM itu Random Access Memory atau unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Jadi RAM itu fungsinya untuk menyimpan data sementara saat laptop dijalankan. Biasanya RAM itu semakin besar ukurannya atau size-nya, maka maka semakin cepat pula kinerja yang diberikan oleh suatu laptop atau PC. Kemudian lanjut pada bagian SSD, yaitu Solid State Drive. Adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer. SSD menggantikan hard disk. Mekanisme tradisional menggunakan memori basis flash yang secara signifikan lebih cepat. Jadi hard disk itu masih menggunakan seperti piringan, kayak kaset gitu, untuk membaca memori read and write-nya. Sedangkan SSD sudah menggunakan uh, memori yang mekanisme lebih simple dan tahan dalam goncangan. Jadi untuk dipakai jangka panjang itu SSD lebih tahan lama. Dan juga SSD itu ada tiga macam. Ada untuk SSD SATA, itu ukurannya yang besar, dan ada untuk SSD M.2, itu ukurannya sama seperti RAM, kayak RAM, kepingan RAM kecil. Kemudian lanjut pada prosesor. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan tersimpan dalam hard disk. Jadi tanpa prosesor komputer tidak akan berjalan. Jadi kita membutuhkan prosesor untuk mengerjakan semua perintah yang akan kita lakukan. Kemudian VGA. VGA card atau singkatan dari Video Graphic Array atau VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis, yaitu gambar, untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card itu ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. VGA card ini biasanya untuk memberikan tampilan yang lebih berkualitas, seperti gaming, nonton film, dan editing. Kemudian lanjut pada hard disk. Hard disk itu adalah media penyimpanan data permanen. Jadi tidak ada data yang hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Berbeda dengan RAM, yaitu datanya hilang jika arus listriknya tidak ada. Kalau hard disk, datanya tetap ada meskipun listriknya dimatikan. Kemudian hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Kemudian lanjut hardware, yaitu monitor. Monitor juga termasuk hardware, adalah media tampilan gambar yang hasil output dari VGA card, yaitu memberikan tampilan yang baik untuk monitor. Yaitu dahulu itu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih yang layarnya cembung, kemudian monitor warna CGA, VGA, dan SVGA. Kemudian lanjut pada keyboard. Keyboard itu adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Kemudian yang terakhir itu adalah mouse. Mouse itu sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor dan untuk mempermudah melakukan pekerjaan lebih gampang. Kemudian lanjut
Setelah hardware, kita membahas tentang software. Software atau perangkat lunak komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah dalam sistem komputer. Kemudian lanjut, yaitu menurut James A. O'Brien berpendapat bahwa jenis software komputer itu bisa dikelompokkan jadi dua jenis, yaitu perangkat lunak sistem software dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem terdiri dari program untuk manajemen sistem dan program untuk pengembangan sistem. Sedangkan perangkat lunak aplikasi itu terdiri dari program aplikasi untuk tujuan umum dan program untuk aplikasi khusus. Contoh dari perangkat lunak sistem itu seperti sistem operasi kayak Linux, Windows, dan Mac OS, dan lain-lain. Kemudian program pengelola jaringan, DBMS atau Database Management System seperti Microsoft Access, MySQL, SQL, dan sebagainya. Sistem utilitas, monitoring untuk kerja sistem, dan monitoring keamanan. Berikut adalah contoh sistem operasi, yaitu Linux, Windows OS, dan Mac OS. Linux OS itu biasanya dipakai untuk programmer, karena sifat dari sistem operasi Linux itu open source, jadi programmer bisa mengakses pada sistem operasi ini bebas untuk mencari referensi dari data yang ingin dibikin. Kemudian kali ini saya akan membahas tentang Windows OS. Windows adalah jenis sistem operasi dengan modus tampilan grafik atau graphical user interface yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, sehingga visualisasi akan lebih menarik penggunanya dan lebih mudah menggunakannya. Tidak seperti Linux yang merupakan sistem operasi open source. Tidak seperti Linux yang merupakan sistem operasi open source. Untuk mendapatkan sistem operasi Windows, yaitu harus bayar pada vendornya, yaitu Microsoft. Biasanya harus berlangganan pada websitenya Microsoft. Selain itu, fungsi dari Windows pada dasarnya fungsi utama dari sistem operasi Windows adalah penghubung antara hardware dan software. Kemudian kelebihan Windows yaitu mudah digunakan, available software, di mana perangkat lunak yang disediakan dari Windows itu tersedia cukup banyak, dan dukungan untuk perangkat keras dan fitur plug and play-nya seperti mouse, keyboard, lalu tinggal dicolok misalnya seperti keyboard dan langsung terproses. Yang pertama itu mudah digunakan. Kemudian yang kedua, pada available server itu terdapat banyak pilihan perangkat lunak yang tersedia untuk Windows. Mulai dari Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Blender, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan Windows telah menduduki pasar dunia untuk sistem operasi komputer dan perangkat lunak. Kemudian yang tiga itu dukungan untuk perangkat keras, itu tidak hanya perangkat lunak saja, bahkan hampir semua produsen perangkat keras menawarkan dukungan untuk versi Windows. Kemudian yang terakhir itu untuk fitur plug and play. Dengan adanya fitur ini, sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis, yang artinya pengguna tidak perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi dapat langsung digunakan saat terpasang. Misalnya keyboard, mouse, speaker, perangkat seluler, webcam, dan sebagainya. Untuk kesimpulan yaitu hardware, yaitu bagian komputer yang bisa kita raba, sentuh, dan kita lihat wujud fisiknya. Sedangkan software, yaitu suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, atau pengendali perintah pada sistem komputer. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.